wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sri Nuning Mutasi, SEMSI. Jadi, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan keuangan PT Bank BCA Syariah tahun 2024. Kami ini mempresentasikan berdasarkan laporan tahunan PT Bank BCA Syariah tahun 2024. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Arsya Juliata Zahra, yang kedua ada Winona Adelia Maulana, dan yang terakhir ada saya sendiri, Haidiana Jamwasaro. Selanjutnya ada pendahuluan. Jadi di tahun 2024 ini, komitmen PT Bank BCA Syariah untuk terus secara tangkas bertransformasi dan beradaptasi dengan cepat dalam merespon dinamika kebutuhan nasabah. Melalui peningkatan kapabilitas karyawan yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi terkini, kami berupaya memberikan solusi layanan perbankan syariah yang lebih cepat, mudah, dan aman, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan ini, berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, kami berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya yang senantiasa mendukung setiap langkah nasabah. BCHS ini merilis aplikasi mobile banking terbaru, yaitu BSYA by BCA Syariah. Fitur-fitur pada BSYA dikembangkan dengan pemahaman atas kebutuhan nasabah dan masukan-masukan yang disampaikan nasabah melalui berbagai kanal review, sebagai wujud komitmen kami untuk senantiasa mendengarkan dan memahami kebutuhan nasabah. Didukung dengan pengembangan infrastruktur teknologi yang difokuskan pada modernisasi infrastruktur dan efisiensi proses internal. Kami optimis BCAS dapat mengantisipasi kebutuhan nasabah yang terus berkelanjutan dan mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi di sini selanjutnya itu mengenai sejarah Bank BCA Syariah di tahun 2024. Jadi pada Maret tanggal 2 di tahun 2010, BCA Syariah ini memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia untuk bisa mengubah kegiatan usahanya dari bank konvensional menjadi bank umum syariah, yang dimana ini disahkan melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12 KEP GBI DPG 2010. Dengan adanya keputusan tersebut, BCA Syariah ini resmi beroperasi sebagai bank umum syariah mulai dari 5 April 2010. Kemudian pada 10 Desember tahun 2020, dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan aset, BCA Syariah ini melakukan aksi korporasi di mana ini berupa penggabungan dari PT Bank Rabobank Internasional Indonesia. Langkah ini itu bertujuan untuk memberikan kontribusi di dalam memperkuat arsitektur perbankan nasional serta memperluas jangkauan dan kapasitas operasional BCA Syariah. BCA Syariah ini telah memperluas cakupan layanan operasionalnya itu sejalan dengan pertumbuhan kegiatan usahanya. Yang dimana pada tahun 2024, BCA Syariah ini melayani sekitar 607.686 nasabah pendanaan dan 12.196 nasabah pembiayaan melalui 76 jaringan cabang yang terdiri dari 14 kantor cabang utama, 19 kantor cabang pembantu atau KCP, dan 43 cabang pembantu unit layanan syariah KCP ULS, yang dimana ini tersebar di berbagai wilayah seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Kediri, Pasuruan, Banyuwangi, Palembang, Lampung, Medan, Banda Aceh, dan Makassar. Selain itu, nasabah juga bisa mengakses melalui 100
layanan syariah Bank BCA yang terdistribusi di seluruh Pulau Jawa. Jadi di sini selanjutnya ada bukti kinerja utama dari Bank BCA Syariah pada tahun 2024 yang dimana bank ini berhasil mencatat kinerja yang positif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, di mana laba bersihnya itu mencapai 183,7 miliar, meningkat signifikan sebesar 19,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan volume bisnis, total aset bank yang mencapai 16,64 triliun rupiah, yang dimana tumbuh 15%. Pertumbuhan aset ini didorong oleh ekspansi penyaluran pembiayaan yang melonjak sebesar 18,9% yang mencapai 10,7 triliun rupiah, serta peningkatan dana pihak ketiga atau DPK yang tumbuh sebesar 20,3% dan mencapai 13,17 triliun rupiah, yang dimana bahwa ini menunjukkan kepercayaan nasabah yang semakin tinggi terhadap Bank BCA Syariah. Jadi kinerja BCAS ini atau Bank BCA Syariah ini menunjukkan pertumbuhan di atas rata-rata industri perbankan syariah yang didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan dan dana pihak ketiga. Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan yang dimana pada akhir tahun 2024 total aset BCA Syariah ini tercatat sebesar 16.641,5 miliar. Angka ini itu direfleksikan sebagai peningkatan yang signifikan sebesar kurang lebih 15% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2023. Nah, dari pertumbuhan dua digit angka ini bisa menempatkan BCA Syariah ini sebagai salah satu bank syariah dengan kinerja pertumbuhan aset di atas rata-rata industri. Aset yang paling berperan dalam mendorong pertumbuhan neraca adalah total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Bank juga mengoptimalkan likuiditasnya itu dengan mengalihkan dana ke aset yang lebih produktif untuk menghasilkan hasil yang kuat dan efisien. Jadi sampai akhir tahun 2024 itu BCA Syariah mencatatkan pertumbuhan aset yang positif dan stabil, yang dimana ini terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ini ditinjau selama 5 tahun terakhir. BCA Syariah ini juga mencatat peningkatan total aset secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan tahunannya itu sebesar 14,0%, yang dimana ini juga mencerminkan keberhasilan dari strategi bisnis dan pengelolaan yang berkelanjutan di dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Jadi dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpun menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan aset BCA Syariah yang nantinya dialokasikan ke dalam aset produktif termasuk pembiayaan dan surat berharga. Jadi pada saat aset produktif BCA per tanggal 31 Desember 2024 itu dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, kontribusi utamanya itu terjadi peningkatan karena berasal dari pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan. Terus juga pada tahun 2024 jumlah pembiayaan yang disalurkan itu mencapai 10.707,2 miliar, yang dimana ini meningkat sebesar 1.703,7 miliar atau 18,9% dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi ini ditinjau selama 5 tahun terakhir dan BCA Syariah itu terus mencatatkan pertumbuhan pembiayaan yang konsisten dengan rata-rata tahunannya itu mencapai 13,7%. Jadi pada tahun 2024 juga
terjadi penyaluran biaya BCA Syariah ini masih didominasi dari segmen komersial dengan proporsi 69,6% terhadap total pembiayaan. Pembiayaan ini untuk segmen komersial, jadi sekitar 7.457,4 miliar, yang dimana ini terjadi peningkatan sebesar 1.083,8 miliar dibandingkan dari tahun sebelumnya. Jadi sebagian dari kontribusi terhadap dunia usaha UMKM itu, BCA Syariah memberikan bantuan terhadap segmen UMKM itu dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Total pembiayaan UMKM itu yang disalurkan di tahun 2024 mencapai 1.823,7 miliar yang relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1.807,9 miliar. Jadi kontribusi pembiayaannya itu mencapai 17,0%. Jadi di sini selanjutnya ada laporan laba rugi dari Bank BCA Syariah pada tahun 2024 yang dimana di sini peningkatan laba bersih sebesar 19,5% yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang kuat sebesar 12,1%. Dan di sisi lain, Bank BCA Syariah ini berhasil menahan laju kenaikan beban operasional hanya sebesar 6,3%. Dan rasio efisiensi ini diukur dengan BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional dan meskipun meningkat dari 78,6% menjadi 79,6% ini tetap menunjukkan pengelolaan biaya yang relatif terkendali. Meskipun pendapatan operasional atau usaha lainnya menurun signifikan, peningkatan pendapatan utama dari penyaluran dana berhasil menutup penurunan tersebut dan menghasilkan peningkatan laba sebelum pajak sebesar 20% dan laba bersihnya sebesar 19,5%, yang dimana hal ini membuktikan strategi penyaluran dana Bank BCA Syariah efektif dan efisien. Selanjutnya ada laporan arus kas. Jadi sesuai guideline di sini, penyusunan laporan arus kas ini menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas dan setara kas dalam laporan arus kas ini mencakup kas giro pada bank lain dan penempatan pada bank lain yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak tanggal perolehan. Uraian kas dan setara kas BCAS dari Desember 2024 adalah sebesar 940,7 miliar, mengalami penurunan sebesar 224 atau sama dengan 19,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar yaitu 1.165,5 miliar. Selanjutnya di sini ada rasio keuangan. Jadi dalam membayar utang itu BCA Syariah itu menggunakan rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan membayar utang dalam jangka pendek, serta rasio solvabilitas dan rentabilitas untuk bisa mengukur kemampuan dalam membayar utang di jangka panjang. Nah, jadi untuk dalam membayar utang jangka pendek itu tercermin dari rasio likuiditas, di mana untuk melihat tingkat likuiditas itu menggunakan rasio FDR, RIM, dan pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial atau PLN. Jadi BCA Syariah ini mempertimbangkan berbagai faktor yang dimana ada struktur pendanaan, aset likuid, komitmen pemberian pembiayaan kepada nasabah, dan kewajiban jangka pendek dalam menjaga likuiditas. Yang pertama ini untuk yang rasio FDR
financing to deposit ratio. Ini tuh membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah untuk bisa mengetahui kemampuan BCA Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah penyimpan dana. Jadi oleh karena itu tingkat FDR-nya itu menjadi salah satu indikator kesehatan dalam BCA Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Di tahun 2024 rasio FDR ini mencapai 31,3%, sedikit mengalami perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi perbedaan ini tuh sering seiring dengan penghimpunan data dari BCA Syariah yang meningkat itu cukup signifikan. Tetapi tingkat FDR BCA Syariah itu masih berada di kisaran yang optimal untuk bisa mencerminkan aktivitas penghimpun dana dan penyaluran pembiayaan yang berimbang. Nah, penyaluran dana ini dilakukan melalui aktivitas pembiayaan dan surat berharga sejalan dengan kebijakan dari rasio RIM, rasio intermedisi makroprudensial, rasio hasil antara perbandingan pembiayaan yang diberikan dan surat berharga syariah korporasi terhadap DPK dan BUS Bank Umum Syariah. Jadi surat berharga syariahnya itu diterbitkan oleh BUS dan pembiayaannya itu diterima untuk memperoleh sumber pendanaan. Oleh karena itu RIM ini menggambarkan optimalisasi bank dalam menjalankan fungsi intermedialnya. Kemudian untuk CAR BCA Syariah ini berada di ketentuan CAR minimum pada RIM, dan BCA Syariah ini bisa mengoptimalkan RIM Syariah sebesar 98,3%, meningkat sebesar 10,6% dan 87,7% di tahun sebelumnya. Jadi upaya lain yang bisa dilakukan oleh Bank BCA Syariah itu untuk mengukur likuiditas bisa dengan PLM, penyangga likuiditas makroprudensial. Jadi cadangan likuiditas minimumnya itu kayak sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat surat berharga syariat negara, dan juga suku Bank Indonesia-nya itu harus dipelihara oleh bank karena sebesar-besarnya itu ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu. Lalu dalam membayar utang jangka pendek, BCA Syariah juga mengevaluasi menggunakan rasio rentabilitas dengan memperhatikan indikator yang penting seperti ROE, net imbalan, sama rasio biaya operasional terhadap pendapatan atau BOPO. Selanjutnya di sini ada peristiwa penting yang sudah dialami oleh Bank BCA Syariah pada tahun 2024. Jadi peristiwa terpenting ini menandai transformasi bank di tahun 2024. Yang pertama itu ada peluncuran aplikasi mobile banking terbaru, yaitu BSCA by BCA Syariah. Nah, aplikasi ini dikembangkan sebagai wujud komitmen bank untuk mendengarkan masukan nasabah, menghadirkan layanan perbankan syariah yang lebih cepat, lebih mudah, dan terintegrasi. Dan fitur-fitur seperti pembukaan rekening online, BIFAS, dan pembayaran kris menjadi andalan dalam mendorong adaptasi digital nasabah. Terus dari sisi tata kelolanya, laporan keuangan Bank BCA Syariah ini telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan kepada direksi pada tanggal 20 Januari 2025. Nah, sebagai bentuk kepatuhan dan kesiapan akan standar yang lebih tinggi, Bank BCA Syariah juga tengah mempersiapkan diri untuk
menerapkan standar akuntansi baru yaitu PSAK 413 mengenai kerugian penurunan nilai aset keuangan syariah. Jadi standar ini menggunakan konsep kerugian yang diharapkan atau expected loss dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan menandakan semakin prudennya pengelolaan risiko kredit di masa yang akan mendatang. Jadi yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari apa yang dari kita tadi bahas ini, kinerja keuangan PT Bank BCA Syariah secara umum menunjukkan tren positif yang berkelanjutan dalam beberapa periode terakhir, ditandai dengan pertumbuhan yang solid pada aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga, dan laba bersih, serta manajemen efisiensi operasional yang sangat baik, tercermin dari rasio BOPO yang sehat. Meskipun terdapat fluktuasi pada rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE yang menunjukkan upaya perbaikan berkelanjutan, menegaskan posisinya sebagai bank syariah yang berhati-hati dan bertumbuh. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.